Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin, tanggal 11 November 2024, sidang pidana nomor 227/2024 akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Indramayu. Majelis Hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum melakukan persidangan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Diem nih Ken. Berdoa selesai. Ikilin na duduk ka na. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib menghadiri persidangan terlebih dahulu. Tata tertib menghadiri persidangan yang pertama, sebelum sidang dimulai, panitia penuntut umum, penasihat hukum, para pihak dan penuntut sidang di tempat masing-masing dalam ruang sidang. Kedua, pada saat hakim memasuki meninggalkan ruang sidang, pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilahkan hakim untuk berdiri menghormati hakim. Ketiga, setiap orang di dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap sopan dan tertib. Keempat, ketua majelis hakim memimpin pemeriksaan tata tertib di persidangan. Kelima, ketua majelis hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Kamu itu paling kecil ya. Mohon maaf, Ketua Hakim. Disebutkan 1919 garis miring pidana. Garis miringnya disebutkan. Garis miringnya di Iya disebutkan. 1919. 1919. Digedein suaranya. Ulang ya. Sidang perkara pidana pengadilan sidang apa yang balik kemuyu? Majelis Hakim, Hakim Ketua Sidang Nabila Zaira Ramadhani, Hakim Anggota 1 Rizky Danu Mudaha, Hakim Ketua 2 Najwa Rihadatul Aini, Panitera Ina Rahayu, para pihak Jaksa Penuntut Umum 1 Dewi Yohana Budiman, Jaksa Penuntut Umum 2 Usmatul Hasanah, pengacara terdakwa Muhammad Hamdani, pengacara korban Sahyati, korban Rizky Nabila Anindita Fuadi, terdakwa Muhammad Jazuli, saksi Naftaluna, dan ahli forensik Akila Nufitria Zuraida. Sudah selesai yang mulia. Sidang perkara pidana pengadilan negeri Kota Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1919 garis miring pidana B 2130 garis miring pengadilan negeri Kota Indramayu atas nama terdakwa Jalul dinyatakan dibuka dan terbuka. Baiklah, saya menaikkan identitas saudara terlebih dahulu. Bernama Muhammad Jalul, tempat tanggal lahir Indramayu 13 Juli 2006. Agama Islam. Hakim Ketua sebentar. Berarti Jajulinya terdakwanya masuk dulu ke ruang sidang. Panitra, sedikit Terdakwa dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, saya menaikkan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Muhammad Jalul, tempat tanggal lahir Indramayu 13 Juli 2006. Agama Islam. Alamat terdakwa Abdurrahman Lor RT 01 pekerjaan pegawai swasta. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti
Saudara terdakwa, saudara benar memukul korban dan tidak mau melakukan tindakan pidana KDRT dan pemberantasan pasal 42. Saudara jaksa bisa diceritakan bagaimana peristiwa yang terjadi dari sudut pandang korban. Karena melakukan beberapa kekerasan terhadap korban seperti pemukulan dan ketika sampai menimbulkan luka. Saudara jaksa bagaimana kronologi peristiwa yang terjadi dari sudut pandang Dewi Yung sama Uswati. melakukan kekerasan terhadap korban, tapi ada banyak kesalahan melakukan hal tersebut. Dikarenakan korban melakukan kesalahan dan tidak sampai melakukan penyidikan. Yang mulia, menurut penuntutan klien kami, saudara Jojuli itu tidak melakukan peristiwa pencegahan. Dicekik dit. Saya lanjutkan yang mulia. Jadi menurut penuturan klien kami, saudara Jojuli itu tidak melakukan pencegahan atau pemukulan terhadap saudari Dita. Jadi itu murni percobaan. Instruksi yang mulia, mohon bersabar dan menunggu giliran untuk berbicara sama pengacara mengajukan pendapatnya terlebih dahulu. Jadi itu murni percobaan biasanya antara suami dan istri. Selain itu, yang patut dicatat juga yang mulia, saudara Jojuli juga berprofesi sebagai public figure, di mana memiliki jadwal yang sangat padat sehingga di dalam hubungan rumah tangga canggung adalah hal yang wajar. Namun sebagai seorang suami, saudara Jojuli patut menegur istrinya jika sang istri tidak patuh dan taat kepada yang sang suami, dan patut dicatat juga yang mulia dalam peristiwa pada hari itu tidak terdapat peristiwa KDRT. Instruksi, baik silakan. Memang hal yang wajar jika seorang suami menuntut seorang istri jika melakukan kesalahan atau tidak patuh kepada perintah suami atau keluarganya. Tetapi di beberapa bagian tubuh terdapat korban terdapat beberapa luka yang seringkali dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Korban bersaksi bahwa seringkali mendapat kekerasan dari pelaku tanpa alasan yang jelas. Saksi dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Naftalin na. Instruksi yang mulia. Baik, silakan. Gak bisa gitu dong. Gimana sih? Hadirin diharap tenang dan kondusif kepada semuanya diharapkan dari kembali kepada pengacara bersama. Silakan dilanjutkan. Dilanjutkan yang mulia, tersangka tidak selalu melakukan kekerasan terhadap korban tanpa alasan. Instruksi yang mulia. Silakan. Mohon perkenalkan identitas diri Anda dan ceritakan peristiwa yang terjadi. Baik yang mulia, terima kasih. Saya Naftalina, saya bekerja sebagai supir dari pihak keluarga tersangka dan korban. Saya bekerja kurang lebih dari 3 tahun. Selama saya bekerja dengan mereka, saya seringkali melihat tersangka memukul dan melakukan kekerasan dan makian terhadap korban. Di hari itu, saya melihat tersangka memukul dan melemparkan barang ke arah korban sehingga menimbulkan luka pada korban. Baik, terima kasih. Instruksi yang mulia, Baik, silakan. tersangka melakukan maaf yang mulia. Tersangka memang melakukan hal tersebut, tetapi tersangka juga mengakui hal tersebut untuk rumah tangga yang lebih baik. Mohon tenang dan menunggu giliran untuk bicara. Untuk pengacara tersangka, silakan dilanjutkan. Izin menambahkan yang mulia, pihak tersangka juga menafkahi korban dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dengan peran sebagai suami dan kepala keluarga.
sidang. Saksinya disuruh saksi meninggalkan saksi. Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Mau buat taksi kita gak mending. Di belakang sih. Saya ingin menunjukkan beberapa luka yang saya dapatkan. Berdiri. Ya, itu juga hakim. Enggak emang di kita tadi. Izin yang mulia, saya sudah memberikan bukti semua luka yang tadi ditunjukkan oleh korban. Tadi itu sudah dipadukan. Nabila. Rizky Nabila. Terima kasih atas Gina Panitra. Selanjutnya, kami akan mendengarkan keterangan dari ahli forensik. Ahli forensik dipersilakan untuk maju dan memperkenalkan diri. Iya namanya Rizky Nabila Anandita. Ya sudah berdiri aja. Terima kasih yang mulia. Nama saya Dr. Akila Devitria Zubaida. Saya adalah ahli forensik dari Rumah Sakit Umum. Saya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Baik, untuk Ainun. Baik, Dr. Akila. Apa pemeriksaan Anda terhadap korban? Dalam pemeriksaan yang saya lakukan, saya menemukan beberapa luka lebam di bagian lengan dan wajah korban. Luka-luka tersebut berpotensi diakibatkan oleh kekerasan fisik. Saya juga menemukan luka boros yang menunjukkan bahwa korban mungkin telah berusaha melindungi diri. Jadi, berdasarkan temuan Anda, apakah luka-luka ini konsisten dengan laporan kekerasan dalam rumah tangga? Ya, luka-luka tersebut konsisten dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus seperti ini, penting untuk mempertimbangkan riwayat luka yang berulang dan pola kekerasan yang mungkin terjadi. Instruksi yang mulia. Perlu catat bahwa kesimpulan ini bersifat objektif. Subjektif. Apakah Anda memiliki bukti lain yang mendukung? Saya melakukan pemeriksaan berdasarkan standar medis dan protokol forensik. Luka-luka yang saya temukan jelas menunjukkan adanya kekerasan, dan saya tidak menemukan indikasi bahwa ini adalah luka yang disebabkan oleh kecelakaan. Apakah Anda dapat memberikan gambaran tentang metode yang Anda gunakan dalam pemeriksaan ini? Tentu yang mulia, saya menggunakan metode pemeriksaan fisik dan analisis foto untuk mendokumentasikan luka. Saya temukan telah dicatat dalam laporan resmi yang dapat disajikan sebagai bukti. Jadi, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Anda, apakah ada penelitian bahwa luka-luka ini terjadi akibat tindakan lain selain kekerasan? Mengingat hasil pemeriksaan yang saya lakukan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa luka-luka ini disebabkan oleh hal lain selain kekerasan seksual. Nah, dikasih tahu buktinya, kirim kasih ke pengacara 1, pengacara 2, kemudian kasih ke hakim buktinya. Ya, maju ke hakim. Ya, hakim anggota 1, hakim anggota 2, kasih buktinya. Ya. Duduk dulu, masih berdiri ya. Terus lanjut hakim. Terima kasih Dr. Akila. Kami menghargai keterangan Anda. Apakah ada pertanyaan lain dari pihak-pihak yang hadir? Panitra suruh Akila balik lagi. Dr. Akila dipersilakan kembali ke tempat. Ya baik, terima kasih. Ayo kita boncengkan lagi. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan menjatuhkan hukuman untuk terdakwa atas nama dikali dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KAITRT yaitu pidana penjara 5 tahun atau denda dengan 15 juta rupiah. Satu kali aja. Satu kali. Sidang selesai. Protokol 3 kali. Nah, seperti biasa bisa berdiri, kemudian jajulinya minta maaf sama istrinya. Kemudian terima kasih kepada hakimnya 5 tahun. Udah selesai. Evan, Panitra mulai Evan. Hakim silakan meninggalkan ruangan. Ketua Hakim dipersilakan meninggalkan
sidang. Nah, salaman tuh. Juli sama hakimnya salaman. Juli minta maaf sama istrinya. Jadi sama Juli. Maaf ya. Kami